Ya, negatif campaign tadi disebutkan Mas Adi ini suatu hal yang sepertinya umum terjadi di pemilihan kepala daerah begitu ya. Jika kemudian ada yang melakukan kesalahan ya tinggal diinjak kepalanya atau misalnya tertinggal ya ditarik kakinya tadi seperti itu. Nah, apa jaminannya nih Pak Sarmuji agar kemudian negatif campaign ini bisa terhindari, bisa tidak dilakukan oleh para pasangan calon yang didukung oleh koalisi Anda? Ya, jadi ini tergantung keyakinan masing-masing calon yang kita usung ya. Kita mesti memberi keyakinan dan mengubah mindset dari para kontestan sebelum berlaga. Mungkin ada keyakinan seperti disampaikan oleh Mas Adi tadi itu, tetapi cara-cara yang kreatif, yang menyenangkan sebenarnya telah terbukti untuk bisa memenangkan kontestasi. Seperti kemarin Pak Prabowo menghindari betul cara-cara black campaign, negatif campaign, mengubah itu menjadi cara-cara yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang semua orang suka, terlibat betul-betul pemilu atau pilkada menjadi ya ajang pesta demokrasi beneran gitu. Dan ini yang harus kita yakinkan. Dengan demikian orang tidak akan menggunakan cara-cara negatif campaign maupun black campaign tersebut. Ada satu cerita di dalam film Wag the Dog itu bisa menggunakan cara yang kreatif meskipun ini agak tricky ya, tetapi saya ingin menekankan pada kreativitas untuk mengangkat elektabilitas suatu calon. Ada satu kandidat presiden yang itu incumbent melorot sekali elektabilitasnya sampai 11%, dalam waktu beberapa minggu harus diangkat elektabilitasnya. Tetapi dengan cara-cara yang kreatif, negatif campaign, black campaign tadi itu bisa dilawan dengan cara yang spektakuler, dengan satu rekayasa campaign yang sangat indah, lalu bisa menjadikan elektabilitasnya naik lagi dan memenangkan pertarungan di election di Amerika dalam sebuah film Wag the Dog. Tentu ini perlu kreativitas yang mumpuni dari pasangan calon dan tentu itu kita tekankan di masing-masing calon yang kita usung. Baik, Bang Ciko, ternyata juga masih ada beberapa pihak yang masih menggunakan tadi strategi black campaign, negatif campaign, dan lain sebagainya. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri, apa antisipasinya? Atau strateginya seperti apa? Kalau nanti Anda kena black campaign gitu. Strategi utamanya gini, strategi utamanya tentunya kami menghimbau, bahkan memerintahkan untuk semua tim dari tim resmi ya, tim resmi yang terdaftarkan di KPU, dari semua pasangan calon di seluruh daerah yang menggelar pilkada ini, untuk menimbun ruang-ruang udara dan darat dengan kampanye-kampanye positif. Itu kan contoh. Jadi yang paling bisa kita lakukan adalah memberikan contoh. Karena memang tadi kadang-kadang black campaign, hoax, atau hal-hal yang sifatnya negatif, yang berlebihan ya. Karena negatif campaign pada satu level itu sebenarnya masih diperbolehkan. Kalau kita bicara soal kegagalan paslon lain dalam ketika mereka memimpin sebagai incumbent misalnya kan kita mempoint out kesuksesan maupun kegagalan itu sah-sah saja, tapi hal-hal yang sifatnya menghina tadi soal SARA dan lain-lain sering dilakukan oleh tim-tim di luar tim resmi ya, bisa juga simpatisan bahkan yang tidak dikenal sama sekali oleh tim resmi maupun paslon ya kan, karena memang saking semangatnya saking bencinya, mungkin karena sukunya berbeda dengan paslon yang dia nggak suka, jadi dia melakukan hal-hal yang sifatnya itu. Tapi cara utamanya itu memberi contoh dari tim resmi itu, tidak boleh sama sekali mengeluarkan hal-hal yang sifatnya negatif atau black campaign, dan juga menimbun ruang-ruang udara, darat, di TV, online, bahkan juru bicaranya juga harus yang simpatik seperti saya misalnya, ya kan, untuk supaya itu menular kepada masyarakat dan para pendukung. Vibes gitu ya. Positive vibes. Mas Adi nih, yang tidak kalah simpatik, pesan terakhir nih Mas Adi nih agar kemudian deklarasi damainya tidak hanya sekedar di mulut para paslon saja. Ya kan sebenarnya kuncinya pada elit, kuncinya di kontestan, kuncinya itu di tim pemenangan. Jangan panggung depannya itu manis, tapi panggung belakangnya buruk. Dan itu yang sebenarnya ingin kita antisipasi. Kalau ditanya ke Bang Sarmuji, Bang Ciko, bagaimana strateginya, pasti baik Pak. Tapi kan di belakang kan beda ceritanya, terutama kalau melihat angka-angka elektabilitasnya agak sedikit tercecer. Pasti
semua paslon itu semua partai mencoba untuk menggunakan banyak cara mendowngrade para figur yang kemudian dinilai akan menang. Mendowngrade itu ya pasti dengan hal-hal sifatnya negatif. Disebutkan bahwa dia misalnya istrinya 2, ini kinerjanya nggak bagus, itu kan Sudah negatif personal campaign. ya, mulai personal. Sangat personal, tapi selama itu faktual, itu disampaikan. Yang agak sedikit miring itu kalau yang kemudian black campaign, menduduh tanpa dasar bukti. Dan itu yang juga sering terjadi. Tapi satu hal, di semua wilayah sekarang kan bonus pemilih mudanya tinggi. Jadi kampanye-kampanye menyerang itu tidak terlampau disukai. Tidak laku, dan kemudian itu justru akan menjadi fight back. Betapa pelaku yang melakukan kampanye dengan agresif, dia tidak akan mendapatkan simpati apapun. Baik, catatannya luar biasa dari Mas Adi. Kita harapkan memang deklarasi damai tidak hanya sekedar di mulut dan benar-benar terwujudkan di pilkada kali ini. Terima kasih Mas Adi, Bang Ciko, Pak Salbuni, terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi.